Wah, 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 Vietnam dibikin tak percaya. Kim Sang-sik sampai dibuat tak percaya dengan perekrutan pelatih timnas Indonesia kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, dijamin bisa kalahkan Irak sih ini. Patrick Kluivert gunakan senjata sakral Indra Syafri. Kira-kira senjata sakral apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Vietnam dibuat gagal paham dengan strategi Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi. Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi dalam laga perdana Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi sorotan besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Vietnam. Media Vietnam bahkan menyoroti strategi aneh yang diterapkan oleh pelatih baru Garuda, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dinilai melakukan sejumlah keputusan yang sulit dipahami, terutama dalam menentukan susunan pemain dan taktik di lapangan. Keputusan Kluivert menurunkan beberapa pemain yang belum menemukan performa terbaiknya, membuat publik Vietnam bertanya-tanya, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap arah baru yang diambil PSSI setelah era Shin Tae-yong berakhir. VN Express, salah satu media besar Vietnam, menulis bahwa Patrick Kluivert membawa susunan pemain yang penuh kejutan, bahkan bisa dibilang eksperimental. Mereka menyebut absennya Marcelino Ferdinand sebagai keputusan paling aneh, sementara Beckham Putra dan Mark Klok yang tampil sejak menit awal justru belum mampu memberi warna di lini tengah. Kluivert bahkan memindahkan Jakob Sayuri ke posisi bek kanan, langkah yang menurut banyak analis, termasuk media Vietnam, menjadi titik lemah utama dalam kekalahan Indonesia. Tak heran jika kemudian muncul komentar sinis dari kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara yang menilai strategi Kluivert terlalu nekat untuk laga sekrusial itu. Kritik tak berhenti di media. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dikabarkan juga merasa heran dengan apa yang dilakukan PSSI. Ia tentu masih mengingat bagaimana timnas Indonesia tampil disiplin dan agresif saat dilatih Shin Tae-yong, pelatih yang berasal dari negara yang sama dengannya, Korea Selatan. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu di ajang Piala AFF U23, Kim bahkan sempat memuji gaya bermain Indonesia yang disebutnya berkarakter dan penuh energi di bawah asuhan Shin. Kini, melihat strategi Kluivert yang justru membuat tim kehilangan arah, bukan tidak mungkin Kim Sang-sik merasa tidak percaya bahwa PSSI bisa begitu saja melepas pelatih sekelas Shin dan menggantinya dengan sosok yang lama tidak aktif di dunia kepelatihan. Patrick Kluivert sendiri memang punya nama besar sebagai pemain legendaris, tetapi karir kepelatihannya tidak sebanding dengan reputasinya di lapangan. Ia sudah lama tak menangani klub atau tim besar sebelum akhirnya dipercaya PSSI. Fakta ini pula yang membuat publik Vietnam dan Asia Tenggara bertanya-tanya, bagaimana mungkin federasi sebesar PSSI berani mengambil resiko sebesar ini untuk proyek besar menuju Piala Dunia 2026? Bahkan media Vietnam menyebut keputusan itu lebih berani daripada logis, karena Indonesia saat ini membutuhkan pelatih dengan pengalaman taktis tinggi, bukan sekedar figur populer. Di sisi lain, banyak pihak juga menyoroti peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam proses perekrutan Kluivert. Erick dikenal sebagai sosok yang lihai dalam urusan lobi dan negosiasi, namun kali ini publik tampaknya tidak melihat hasil yang sesuai dengan reputasinya itu. Pertanyaan pun bermunculan, bagaimana bisa Erick yang dikenal berpengaruh bahkan di level FIFA justru memilih pelatih yang belum terbukti dalam situasi tekanan tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Bahkan beberapa pengamat menyindir bahwa ini mencerminkan cara pengelolaan BUMN di masa Erick menjabat dulu. Banyak janji besar, tetapi hasilnya seringkali tidak sesuai ekspektasi. Analogi itu mencuat karena publik menilai perekrutan Patrick Kluivert seperti memilih pegawai BUMN dari orang-orang yang sudah lama tidak memiliki pekerjaan aktif. Kluivert sudah lama tidak melatih secara penuh dan kini langsung diberi tanggung jawab besar mengemban harapan bangsa menuju Piala Dunia. Wajar bila banyak yang membandingkan apakah cara Erick memilih pelatih ini sama seperti cara memilih direksi BUMN dulu, penuh nama besar tapi minim bukti kinerja aktual. Kini setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, tekanan besar menunggu Patrick Kluivert.
pertandingan berikutnya melawan Irak akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun satu hal yang pasti, publik Vietnam, pelatih Kim Sang-sik hingga para pendukung Garuda sama-sama dibuat tidak percaya dengan arah baru yang diambil sepak bola Indonesia. Dan jika hasil negatif kembali terjadi, mungkin bukan hanya strategi Kluivert yang akan disoroti, tetapi juga keputusan besar di balik layar, termasuk cara PSSI dan Erick Thohir menentukan masa depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert menggunakan jurus Indra Syafri untuk taklukkan Irak. Benar-benar di luar dugaan, secara mengejutkan, Patrick Kluivert dikabarkan akan menggunakan strategi yang dibawa oleh pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri, untuk menghadapi Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia terkejut sekaligus penasaran. Pasalnya, strategi milik Indra Syafri selama ini dikenal sebagai rahasia negara yang bahkan belum pernah benar-benar diungkap secara detail ke publik. Kini, Kluivert berani menyebut bahwa racikan taktik spesial itu akan menjadi senjata andalan skuad Garuda untuk membuat Irak tak berkutik. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Kluivert mengatakan bahwa dirinya dan staf pelatih sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Irak. Namun, ia menolak membeberkan seperti apa pola dan formasi yang akan digunakan. Kami sudah menyiapkan strategi khusus yang menurut kami paling tepat untuk menghadapi Irak. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa menjelaskan secara detail apa yang kami rencanakan. Kalian akan melihat hasilnya di lapangan besok. Ujar pelatih asal Belanda itu dengan nada penuh percaya diri. Ucapan ini sontak mengingatkan publik pada gaya komunikasi Indra Syafri, yang juga terkenal dengan kalimat strategi rahasia setiap kali ditanya media mengenai taktik timnya. Yang menarik, para fans Garuda justru menanggapi pernyataan Kluivert ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka berharap strategi ini benar-benar mampu membuat Irak tak berdaya. Namun di sisi lain, publik masih trauma dengan istilah strategi rahasia yang dulu kerap diucapkan oleh Indra Syafri. Saat itu, banyak fans merasa bahwa strategi tersebut tidak pernah benar-benar terlihat di lapangan. Mereka menyebutnya strategi rahasia karena tidak ada yang tahu, termasuk pemainnya sendiri. Kini, Kluivert mengangkat kembali istilah tersebut. Netizen mulai ramai berspekulasi bahwa pelatih berpaspor Belanda itu sedang mencoba mengulang pendekatan ala Indra Syafri, tapi dengan sentuhan Eropa. Meski demikian, Kluivert tampak yakin bahwa racikan ini akan berbeda. Ia menyebut bahwa laga melawan Irak adalah pertandingan krusial yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, Kluivert menegaskan timnya sudah belajar banyak dan akan tampil lebih solid. Setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami tentu membutuhkan kemenangan, dan kami datang dengan tekad untuk meraihnya, ujarnya. Ia menambahkan bahwa semangat para pemain dalam latihan terakhir sangat tinggi, dan mereka bertekad memberikan kejutan besar. Namun publik sepak bola nasional tetap tak bisa menahan rasa skeptis. Banyak yang menilai ucapan Kluivert seperti ulang kaset lama milik Indra Syafri, penuh misteri namun tanpa bukti konkret. Bahkan beberapa komentar di media sosial menyindir dengan nada humoris, strategi rahasia itu mungkin saking rahasianya sampai pemain sendiri belum tahu mau main formasi apa. Ungkapan itu menggambarkan betapa para pendukung Garuda sudah jenuh dengan janji-janji tanpa hasil nyata di lapangan. Meski demikian, sebagian fans lainnya mencoba tetap optimis. Mereka menilai bahwa strategi rahasia kali ini bisa jadi benar-benar berbeda. Pasalnya, Kluivert bukan pelatih sembarangan. Pengalamannya di Eropa, terutama saat menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda dan Barcelona, tentu membawa perspektif baru yang bisa digabungkan dengan filosofi lokal ala Indra Syafri. Jika benar racikan itu berhasil, bukan mustahil Indonesia mampu menundukkan Irak secara mengejutkan. Laga melawan Irak pada Minggu dini hari nanti diprediksi akan menjadi titik balik bagi perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apabila strategi rahasia itu benar-benar bisa membuat Irak tak berkutik, maka percaya dirinya akan meningkat tajam. Namun, jika hasilnya kembali mengecewakan, istilah strategi rahasia akan menjadi bahan olok-olok baru di dunia maya. Saat ini, yang bisa dilakukan para pendukung Garuda hanyalah berharap, semoga kali ini strategi itu bukan sekedar kata-kata manis di konferensi pers, tapi benar-benar menjadi senjata ampuh yang mampu membawa Indonesia meraih kemenangan besar atas Irak. Kemenangan yang akan mengembalikan semangat seluruh rakyat untuk percaya pada tim nasionalnya sendiri. Kembali ke setelan pabrik, Timnas Indonesia U23 kembali menelan hasil mengecewakan setelah kalah 1-2 dari India U23
dalam laga uji coba internasional di Stadion Madia, Jakarta, 10 Oktober 2025. Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk biasa, tetapi menjadi sinyal bahwa Garuda Muda seolah kembali ke setelan pabrik setelah sebelumnya sempat mencapai pencapaian luar biasa sebagai semifinalis Piala Asia U23. Banyak pihak merasa hasil ini mematahkan harapan bahwa generasi muda Indonesia akan terus menanjak setelah era gemilang beberapa bulan lalu. Kini, performa yang menurun membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan tim asuhan Indra Safri? Sejak babak pertama, tanda-tanda kekalahan sudah terlihat jelas. Timnas Indonesia U23 tertinggal 2 gol lebih dulu lewat aksi cepat pemain India, Suhel Ahmed, yang mencetak brace hanya dalam waktu singkat. Garuda Muda tampak kehilangan fokus di lini belakang, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat lawan. India tampil lebih disiplin dan terorganisir, sementara Indonesia terlihat kebingungan menghadapi tekanan tinggi yang diterapkan lawan. Meskipun Doni Tri Pamungkas berhasil memperkecil ketertinggalan lewat tendangan kerasnya, permainan Indonesia tetap belum menunjukkan peningkatan signifikan. Memasuki babak kedua, pelatih Indra Safri mencoba melakukan sejumlah perubahan taktik. Ia memasukkan Mikhail Tata dan Arkan Fikri, serta memindahkan posisi Doni Tri ke sisi kanan untuk memperkuat serangan. Perubahan ini sempat membuat alur permainan lebih hidup, namun tetap belum menghasilkan gol tambahan. Beberapa peluang emas seperti tembakan Doni Tri pada menit ke-49 dan peluang Rahmat Arjuna di menit ke-59 gagal dimanfaatkan dengan baik. Rahmat Arjuna yang seharusnya bisa menyamakan kedudukan justru terlalu lama mengontrol bola, sehingga ruang tembaknya tertutup pemain India. Kesalahan-kesalahan dasar seperti umpan tidak akurat dan pengambilan keputusan lambat kembali menjadi masalah utama Garuda Muda. Secara permainan, Indonesia sebenarnya menguasai babak kedua dengan kontrol bola yang lebih baik dibandingkan babak pertama. Namun kendala klasik masih menghantui, yaitu efektivitas di depan gawang. Penyerang pengganti Ricky Pratama bahkan nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-82 setelah menerima umpan matang dari Jens Reven, namun sayang tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper India Chauhan Dipes. Hingga peluit panjang berbunyi, Indonesia gagal menambah gol dan harus menerima kenyataan kalah 1-2 di kandang sendiri. Kekalahan ini terasa pahit karena datang tak lama setelah kegagalan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026. Publik sepak bola nasional mulai menyoroti konsistensi tim yang tampak menghilang setelah prestasi sebagai semifinalis di edisi sebelumnya. Banyak yang menilai bahwa setelah euforia itu, perkembangan pemain tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa tim saat ini seperti kehilangan arah permainan, kembali pada pola lama yang monoton dan mudah ditebak. Yang lebih memprihatinkan, kekalahan ini datang dari tim India U23 yang selama ini tidak dianggap sebagai kekuatan utama di Asia. Fakta ini membuat banyak fans Garuda geram dan menilai bahwa Indonesia telah kembali ke masa-masa sulit. Di media sosial, komentar sinis bermunculan menyebut kekalahan ini sebagai kembali ke setelan pabrik, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemunduran setelah kemajuan besar. Indra Safri pun kini berada di bawah tekanan besar. Meski ia mencoba menenangkan publik dengan menyebut laga ini sebagai ajang evaluasi dan eksperimen pemain, fans menuntut hasil nyata bukan sekadar alasan. Banyak yang mempertanyakan apakah filosofi permainan yang ia terapkan masih relevan dengan sepak bola modern saat ini. Sebab, meski beberapa pemain muda potensial seperti Hoki Karaka, Doni Tri, dan Arkan Fikri tampil bersemangat, koordinasi tim secara keseluruhan masih belum solid. Lega kedua melawan India pada Senin 13 Oktober mendatang akan menjadi momen pembuktian bagi Garuda Muda. Namun satu hal pasti, kekalahan ini telah menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Dari semifinalis Asia menjadi tim yang kalah di kandang sendiri dari India U23,
Sebuah perubahan yang benar-benar di luar dugaan dan menyakitkan bagi para pendukung merah putih. Kini, publik hanya bisa berharap agar timnas Indonesia U23 segera bangkit, menemukan kembali jati dirinya dan membuktikan bahwa perjalanan menuju kejayaan belum berakhir.